Pagi para mahasiswa sekalian, bertemu kembali dalam mata kuliah kita hari ini, yaitu kita bahasan tentang General Affair Management. Mungkin telah banyak di antara kalian yang mengetahui atau pernah mendengar tentang General Affair. Mungkin terkait dengan Human Resources atau AR. Misalnya ada yang pernah mendengar mungkin lowongan, dicari staf HRGA. Nah, apa itu GA? Mari kita bahas satu persatu. Mengapa GA diperlukan dalam sebuah organisasi? Karena posisi atau unit kerja GA itu adalah unit kerja yang membantu divisi lain dalam memenuhi kebutuhan kerja mereka. Posisi GA ini sering juga disebut sebagai divisi atau bagian umum. Apa saja yang menjadi tugas daripada GA? Yaitu sebagai wakil perusahaan dalam hubungan dengan pihak luar atau eksternal, seperti Pemda, pemerintahan, kepolisian, ataupun dengan lingkungan sekitar organisasi. Setelah itu, GA juga bertugas memenuhi kebutuhan operasional daripada internal perusahaan seperti penyediaan ATK, alat tulis kantor, pengajuan perawatan kendaraan, pemeliharaan gedung, dan lainnya. Berikutnya, unit kerja GA juga mendata, merawat, menjaga daripada aset perusahaan. Pengurus dokumen juga bagian tugas unit kerja GA. Izin, misalnya izin perusahaan ataupun izin tenaga kerja asing. Berikutnya pengelolaan dan pengawasan aktivitas seperti bagian cleaning service, office boy, security, dan juga driver. Baiklah, ini adalah terlihat fungsi daripada unit kerja GA seperti tadi sudah dijelaskan. Fungsi unit kerja GA itu adalah pemeliharaan dan perawatan, pengadaan barang, menjaga hubungan baik internal dan eksternal, proses perizinan, dan juga penciptaan daripada standar operasional prosedur kegiatan GA itu sendiri, dan juga berfungsi sebagai melakukan penelitian jika dibutuhkan, misalnya untuk kepuasan kerja karyawan, kinerja karyawan, dan sebagainya. Posisi GA dalam organisasi sangat dibutuhkan karena GA beberapa bagian tugasnya sama dengan HR, sehingga GA tersebut berada di bawah HRD, divisi HRD. Namun banyak juga karena fungsi dan tugasnya terlalu luas, maka unit GA tersebut berdiri sendiri. Ini adalah unit kerja GA, struktur organisasinya yang berada dalam HRD. Jadi GA itu berada di bawah HRD yang meliputi tugas-tugasnya juga diawasi oleh seorang HRD manager. GA juga bisa berdiri sendiri apabila fungsi dan tugas mereka yang lebih luas. Ini tergantung daripada besar kecilnya organisasi. Struktur organisasi unit kerja GA ada meliputi GA manager, di bawah GA manager ada building dan renovasi, housekeeping dan maintenance, security, perizinan, transport, dan divisi lainnya. Ini adalah struktur bagian umum di pemerintahan. Bagian umum ada bagian perlengkapan, bagian rumah tangga, dan bagian tata usaha. Baiklah, kita lanjut dengan subunit kerja GA. Apa saja sih yang ada subunitnya pada divisi GA itu sendiri? Yaitu ada subunit building management, melakukan tugas merawat dan melihara gedung perusahaan, termasuk mechanical, electrical, plumbing, dan sebagainya. Nah, transport juga ada subunitnya, yaitu mengatur jadwal operasional kendaraan, mengontrol servis perbaikan, perpanjangan surat dan asuransi di dalamnya juga. Ada divisi unit kerja, subunit kerja cleaning, memastikan seluruh bangunan, ruangan, kantor, dan dalam keadaan bersih dan juga mengatur tugas daripada office boy. Selanjutnya ada general support yang bertugas mengatur ruang meeting, menyambut tamu perusahaan, kalau ada event-event, kalau ada organisasi menerima tamu perusahaan. Technical service misalnya menginstal audio, computer, lighting jika diperlukan. Ya, setelah itu ada maintenance
seperti memperbaiki AC, meja, kursi, peralatan kantor yang rusak. Nah, ini dia. Ini adalah SOP-SOP yang harus disediakan oleh unit kerja GA. Jadi, menyangkut ada standar operasional prosedur, misalnya bagaimana perawatan AC, jadwal AC, ya. Setelah itu perawatan gedung, apa saja yang perlu dirawat, di sana harus diuraikan dalam SOP. Pengamanan lingkungan kantor, ada kebersihan lingkungan, sampai SOP lainnya terkait dengan job desk yang ada dari unit kerja GA itu sendiri. Baiklah para mahasiswa sekalian, jika ingin berkarir dalam di bagian GA, mungkin sudah bisa terbayang tugas-tugas, fungsi, dan kedudukan GA itu sendiri dalam organisasi. Baiklah para mahasiswa sekalian, demikian bahasan singkat kita terkait dengan General Affair Management. Apabila ada pertanyaan, silahkan menulis di kolom komen, nanti kita bisa diskusi selanjutnya. Baiklah, sampai berjumpa pada pembahasan materi berikutnya pada video selanjutnya. Sampai jumpa.